Ane wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Rano Prastia hadir ke hadapan Anda dan berbagai informasi telah kami siapkan tentunya dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Aktivitas vulkanik Gunung Raung cenderung mengalami peningkatan selama beberapa hari terakhir. Bahkan, tinggi kolom abu yang keluar dari kawah Gunung Raung sempat mencapai ketinggian 2.000 meter dari puncak kawah. Hujan abu pun dikabarkan terjadi di sejumlah titik di sekitar gunung yang berada di perbatasan Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso ini. Ketua Pos Pengamatan Gunung Api PPGA Raung, Agung Tri Subekti mengatakan, pada Jumat pagi Gunung Raung masih mengalami erupsi. Karena tertutup awan, visual kolom abu tidak dapat dilihat dari PPGA Raung. Agung mengatakan dalam sepekan terakhir aktivitas vulkanik gunung dengan ketinggian 3.332 meter di atas permukaan laut ini cenderung meningkat, mulai dari 500, kemudian 600, 1000, 1500 m dari puncak gunung. Bahkan pada kemarin lusa ketinggian kolom abu sempat mencapai ketinggian 2000 dari puncak gunung. Menurutnya seiring dengan peningkatan aktivitas vulkanik sempat terjadi hujan abu vulkanik. Beberapa hari ini hujan abu vulkanik dirasakan di wilayah Banyuwangi. Hujan abu ini juga sempat dilaporkan terjadi di wilayah Bondowoso dan Jember pada awal-awal erupsi Gunung Raung terjadi. Berdasarkan hasil paper test yang dilakukan di sekitar PPGA Raung, intensitas hujan abu masih relatif tipis. Hasil paper test beberapa hari sebelumnya, hujan abu terpantau cukup tebal. Namun kemarin abu yang turun relatif tipis. Selain itu, hujan abu tidak selalu terjadi di wilayah yang berbeda sesuai dengan arah angin. Sebab hujan abu tidak selalu turun lurus ke bawah. Apalagi abu vulkanik erupsi Gunung Raung cukup ringan sehingga mudah terbawa angin yang berada di bawah atau dekat daratan. Ia menegaskan aktivitas vulkanik tidak dapat diprediksi meskipun beberapa hari belakangan aktivitas vulkanik Gunung Raung cenderung meningkat karena yang terjadi di dalam bisa berubah sewaktu-waktu. Pada periode pengamatan 19 Juni 2025 pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 24, secara visual teramati asap kawah berwarna kelabu dengan intensitas sedang dan tinggi 1000 hingga 2000 meter di atas puncak kawah dengan 6 kali letusan. Untuk aktivitas kegempaan amplitudo 4 hingga 6 mm dengan durasi 46 hingga 2419 detik. Kalau di pos memang ada hujan abu tipis. Di pos ya? Beberapa hari ini, iya. Kalau yang hari ini saya belum ngecek. Yang kemarin hujan abu, sama kemarin lusanya juga. Kemarin tuh malah ke mana tuh? Ke arah ke Sentul kemana ya kalau dari? Ada. Iya, ada yang ke selatan, ada yang tapi tetap ada hujan abu mungkin karena tinggi-tinggian terus kan belum tentu dia jatuhnya ke bawah lurus kan. Apalagi abunya Raung ini kan ringan sekali ya, banget dan ringan mungkin terbawa angin yang di bawah itu. Untuk waspada itu Raung kan area bahayanya radius 3 kilo dari kawah di puncak itu diharap tidak memasuki area itu karena nanti rawan kalau ada erupsi rawan lontaran, rawan gas beracun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada hujan abu
memakai masker biar tidak terganggu kesehatannya. Jadi mungkin lebih baik punya simpanan lah masker di motor atau di mobil, sebab waktu ada hujan abu jangan langsung pakai. Terus yang ketiga mungkin kalau ada berita-berita yang meresahkan tentang erupsi Raung bisa konfirmasi ke kami, ke pihak pemerintah yang terkait ya BPBD, Bapak TNI, Bapak Polri, dan itu. Pantauan dari Desa Handoko Kusumo, CTV. Guna efisiensi biaya, petani terapkan tanaman cabai dengan cara hidroponik. Selain efisien, biaya juga terhindar dari hama lalat buah yang mengakibatkan kebusukan pada buah, bahkan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif. Pola tanam hidroponik merupakan pola tanam yang efisien, baik dari biaya maupun dari segi perawatan lainnya. Seperti halnya pemupukan dan pengobatan, karena pola hidroponik ini bisa terhindar dari serangan lalat buah yang mengakibatkan kebusukan pada buah. Karena seluruh areal yang dipergunakan tanaman tersebut tertutup jaring secara total, sehingga hama terhalau oleh jaring tersebut. Selain itu, dalam irigasinya pun sangat mudah tanpa harus berganti-ganti air. Dari pembuahannya pun lumayan bagus dan berkualitas. Dengan masa tanam hingga panen hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan lamanya. Sedangkan masa pertumbuhan mampu hingga 14 bulan. Wagio selaku petani warga Dusun Jatisari, Desa Waringin Agung, Kecamatan Gambiran, kerap diuntungkan dengan pola tanam hidroponik dengan biaya ringan hasil lumayan. Dengan hasil pertumbuhan tanaman yang berkualitas dan keuntungan lumayan tersebut, rencananya ia akan memperluas lahan pertanian di sekitar pekarangan rumahnya dengan pola hidroponik. Bapak nganu memilih lokasi yang tidur Pak, di sawah Pak. Lahan Tegalan. Tegalan ya. Dimanfaatkan supaya menghasilkan mengeluarkan hasil lah. Iya. Ya, tekan hidroponik tuh Pak, enggak Nggih. ngobat ini ya. Oh, enggak ngobat ya? Ngobat. Namun pupuknya dijarkan sama air itu. Kalau kaitan hama, Pak? Hama enggak ada, enggak masuk Pak. Hama. Tapi pertumbuhannya, Pak, gimana? Ya lebih bagus Pak. Lebih bagus Lebih ya. bagus. Ini masa tanam dengan panen sampai panen berapa bulan, Pak? 3 bulan. 3 bulan ya. Bulan. Terus kekuatan tumbuhan tanaman ini sampai 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan ya, Mas ya? Oh ya. Ini efektif pembiayaan pengobatan juga ya? Meminimalisir pengeluaran untuk pengobatan. Pengobatan ya. Minim lah. Ini jaraknya berapa, Pak, kalau pakai hidroponik ini? 40 cm. 40 cm ya. Oke. Yogi Pratama, CTV. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon.
PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN UI Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN UI Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Memaknai Hari Pancasila, PLN UI Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN UI Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN UI Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN UI Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN UI Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN UI Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit.
Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan, pelatihan, dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan, pelatihan, dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Touring Waterpark. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan, pelatihan, dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan, pelatihan, dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit.
Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Pemirsa, Sungai Badeng di kaki Gunung Raung disebut-sebut sebagai Swissnya Banyuwangi. Terletak di Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, kawasan ini menawarkan landscape yang mirip dengan pegunungan Alpen di Swiss, Eropa. Sungai yang bersih berpadu dengan panorama hijau, perbukitan, hutan pinus, dan udara sejuk. Sepertinya disinilah lokasi yang sangat cocok untuk aktivitas camping, berenang, rafting, atau hanya sekedar duduk sambil menikmati indahnya panorama. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani di sela-sela 2 hari ngantor di desa atau bunga desa di Desa Songgon mengatakan, disinilah ia bisa merasakan ketenangan dan keasrian alam yang luar biasa. Bahkan suasana seperti ini membuat dirinya ingin berlama-lama berada di sini. Selama 2 hari, Ipuk bermalam dan ngantor di beberapa desa di Kecamatan Songgon. Berbagai program mulai urusan pelayanan publik, pendidikan, penguatan UMKM dan ekonomi mikro, pelatihan, bantuan sosial hingga penguatan destinasi wisata dilakukan oleh Ipuk. Salah satunya di Sungai Badeng yang kini menjadi salah satu favorit dan banyak dikunjungi wisatawan. Untuk itu berbagai fasilitas terus dilengkapi untuk menunjang di destinasi yang banyak digunakan untuk rafting, tubing, dan camping ground tersebut. Ipuk juga menjajal langsung adrenalin rafting, salah satu paket wisata yang ada di sana. Di tempat inilah ia merasakan sensasi berarung jeram sambil melihat pemandangannya yang luar biasa indah, seolah berada di pegunungan Alpen Swiss. Untuk kenyamanan wisatawan, fasilitas pendukung juga sudah tersedia lengkap mulai area parkir, toilet, musola, dan tempat makan. Akses menuju Sungai Badeng pun cukup mudah. Perjalanan darat dari pusat kota Banyuwangi hanya memakan waktu tempuh sekitar 30 menit. Ya, alhamdulillah hari ini sudah selesai kita melaksanakan rafting di Songgon sama Bos Pro, dan selama 2 hari dan 1 malam kita melaksanakan kegiatan, dan kemarin di sini kita merasa happy, merasa senang. Terima kasih kepada tim Bos Pro yang profesional, yang memberikan pelayanan yang baik kepada kita semuanya. Fasilitasnya juga cukup baik dan kita sangat terfasilitasi dengan yang ada. Kegiatan-kegiatan bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan teman-teman yang mau bertemu ke Banyuwangi, mau rafting, ayo gunakan. Ya. Handoko Kusumo, CTV. Berjualan minuman miras di dekat pondok pesantren, tim Satgas Minuman Keras Kabupaten Probolinggo pada Kamis malam menggerebek sebuah rumah yang selama ini berjualan minuman keras. Hasilnya, petugas menyita 283 botol miras berbagai merek. Adanya laporan masyarakat, adanya penjualan minuman keras di dekat pondok pesantren membuat tim Satgas Minuman Keras Kabupaten Probolinggo menggerebek rumah milik T, 35 tahun, warga dusun Kapasan, Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Penggerebekan dipimpin langsung Ketua Satgas Miras, Sugeng Wiyanto. Petugas nyaris terkecoh saat menggerebek rumah T hanya menemukan 3 botol miras. Tidak mau pulang dengan tangan kosong, selanjutnya petugas menyisir bangunan yang jaraknya 100 meter dari rumah T. Benar saja, hasilnya petugas berhasil menemukan tumpukan miras di salah satu bangunan yang selama ini dijadikan gudang. Pemilik miras sengaja menutup bangunan menggunakan karton agar aktivitas tidak terlihat dari luar. Dari dalam bangunan tersebut, petugas berhasil mengamankan 283 botol miras berbagai merek. Menurut Ketua Satgas Miras Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, pihaknya menargetkan 3 titik rawan penjualan miras, yakni di sekitar pondok pesantren, lembaga pendidikan, dan di sekitar rumah ibadah.
Kami dari Satgas Miras hari ini konsen kepada 3 titik. 1 di sekitaran pondok pesantren, 2 di sekitaran rumah ibadah, 3 di sekitaran tempat pendidikan atau sekolah. Tetapi bukan berarti yang lain kita abaikan. Kami Satgas Miras ingin memastikan agar di tempat tadi itu setiring dari peredaran miras, karena berpotensi akan mempengaruhi anak-anak didik di sekitaran itu. Tapi sekali lagi ini bukan berarti yang lain kita abaikan. Yang fokus di 3 titik itu. Dan ini adalah kerjasama kita bersama Satgas Miras, ada dari MUI, dari Satpol PP, dari Pak Kades, dari tim Sailoker, dan beberapa elemen yang kita ajak bersama-sama. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, ratusan miras dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Farid Fahlevi, CTV. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU, di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan, pelatihan, dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU, di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan, pelatihan, dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU, di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan, pelatihan, dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea.
Warung mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke warung mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie, Rejo Agung Serono, Banyuwangi. Ayo datang ke Warung Mie, cobain mie-nya, dijamin enak banget, kualitas dijamin dan harganya terjangkau. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan, pelatihan, dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan, pelatihan, dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan, pelatihan, dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan, pelatihan, dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya.
hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Peristiwa perampokan toko emas terjadi di Jalan Protokol Kota Lumajang pada Jumat siang. Satu dari komplotan pelaku sempat tertangkap warga, namun berhasil kabur lantaran mengeluarkan senjata tajam. Toko emas Singa Raja di Jalan Protokol Kota Kelurahan Tompok Kersan, Lumajang milik Abraham disatroni komplotan perampok pada Jumat siang. Pelaku diduga berjumlah 3 hingga 4 orang, beraksi dengan menggunakan helm dan bermasker, di mana 2 pelaku diantaranya sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau di bibir jalan menggunakan motor. Para pelaku beraksi dengan berpura-pura membeli hingga memecah kaca etalase menggunakan palu, selanjutnya mengambil perhiasan emas. Satu pelaku sempat tertangkap dan dipukuli warga, namun berhasil kabur lantaran pelaku mengeluarkan senjata tajam. Belum diketahui pasti berapa jumlah perhiasan serta kerugian akibat peristiwa ini. Polisi masih terus melakukan pendalaman dan pengejaran.
Ya gini, saya pas dari sana nggih, pas ada kejadian ini rame-rame. Ya, nggak taunya ada pelaku perampokan toko emas kalau nggak salah. Lah posisi pelakunya wis sudah dipegangin sama anak si itu apa? Anak toko emas itu loh. Nah, saya bantu berhenti, saya ikut mukul untuk pelakunya, 2 kali tinggi. Nah, dia berdiri langsung megang celurit. Saya agak berani, sama satpam itu juga agak berani. Akhirnya pas lari ke sana, lari juga bawa curin, ngancem-ngancem. Padahal diteriakin, ya maling, nggak ada sing berani. Ya terus ada temennya sing gonceng langsung hilang guys. Langsung ke timur. Berapa orang, Pak? Sing jatuh di sini 1, sing gonceng 1, 4. Temennya ada lagi di sana 2, 4. Pelakunya 4 pakai masker teropong, helm teropong, masker. Berhasil kabur semua ya, Pak ya? Lolos semua. Pada waktu itu situasi sepi atau gimana, Pak? Rame padahal. Rame, yang banyak orang kok di sini, rame. Ada sing ngejar juga, tapi nggak berani gara-gara megang itu loh, celurit. Nggak berani. Sementara dari pihak Polres Lumajang, khususnya Satreskrim Polres Lumajang sedang melaksanakan olah TKP terlebih dahulu untuk masih proses pendalaman dan penyelidikan terkait pelaku yang sudah ada CCTV menunjukkan dari keterangan saksi jumlah pelaku jumlah 3 orang. Berapa jumlahnya nih? 3 orang. Yang sempat hampir tertangkap oleh warga tadi berapa nih? 1 orang. Cuma langsung melarikan diri. Dan pelaku membawa senjata tajam, peluru. Hingga kini polisi masih terus melakukan pendalaman dan memburu pelaku. Yongki Nugroho, CTV. Kloter 31 jamaah haji asal Kabupaten Jember yang diterbangkan dalam embarkasi Surabaya telah mendarat di Bandara Juanda, Surabaya pada Jumat kemarin. Jamaah haji kloter 31 ini akan tiba di Jember pada hari Sabtu. Hal itu diungkapkan Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nur Soleh yang menyatakan bahwa proses pemulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak ada masalah berarti yang dihadapi selama proses pemulangan dan penerbangan juga tidak terpengaruh oleh isu zona perang. Kloter 31 jamaah haji asal Kabupaten Jember telah mendarat di Bandara Juanda, Surabaya pada hari Jumat kemarin dan dijadwalkan tiba di Jember pada hari Sabtu. Sementara itu kloter 32, 33, dan 34 dijadwalkan tiba di Jember pada tanggal 22 Juni. Keluarga jamaah dimohon untuk selalu mendoakan keselamatan dan kelancaran perjalanan jamaah haji hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Terima kasih untuk kedatangan kloter Jember, kloter 31 itu nanti di tanggal 20 mendarat di Surabaya, insya Allah nyampe ke Jember tanggal 21 dini hari. Setelah tanggal 21 juga ada kloter 32, 33, kemudian 34 di 35 nanti sampai di Jember tanggal 22. Terus kemudian setelah itu nanti ada beberapa jamaah juga yang tidak banyak, ada 7 lagi yang tergabung dengan kloter dari kabupaten lain. Nanti juga akan tiba di tanah air, tapi sama nanti penjemputan dilakukan oleh Pemkab Jember. Kepada masyarakat, khususnya keluarga jamaah, mohon selalu didoakan keluarganya agar nanti sampai di kampung halamannya masing-masing dengan selamat, sehat. Keluarga jamaah haji sangat menantikan kedatangan jamaah haji di Jember. Mereka berharap agar jamaah haji dapat tiba dengan selamat dan sehat, serta dapat berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama menunaikan ibadah haji. Lutfikur Rohman, CTV. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN.
PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN UI Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN UI Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN UI Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN UI Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Memaknai Hari Pancasila, PLN UI Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN UI Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha.
Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha.
Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Caang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Hamparan terumbu karang kisaran seluas 13 hektar di kawasan wisata pantai Kecamatan Bungatan Situbondo rusak total. Dugaan kuat terumbu karang rusak akibat limbah air yang mengandung kaporit dari kolam renang di tempat penginapan. 100% kerusakan terumbu karang terjadi di kawasan wisata Bahari, tepatnya di Dusun Watu Kenong, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan. Sedikitnya 13 hektar terumbu karang mati diduga tercemari zat kimia jenis kaporit. Zat kimia itu berasal dari lembah air kolam renang yang mengalir langsung ke laut. Hamparan terumbu karang rusak diduga sejak berdirinya sejumlah tempat penginapan di kawasan sekitar Pantai Pasir Putih. Terumbu karang yang selama ini menjadi rumah bagi biota laut sekaligus benteng alami penghalau abrasi kini mati dan menghilang. Kamera merekam aktivitas komunitas Misi Bahari yang menyelam untuk memantau kondisi bawah laut. Kini terlihat terumbu karang yang memutih kehitaman dan hancur. Aksi teatrikal di bawah laut dari komunitas Misi Bahari meletakkan bunga dan batu nisan. Ini sebagai simbol duka atas matinya terumbu karang di kawasan tersebut. Pemicunya ini penyebab kerusakan karang kan ada beberapa faktor gitu. Ada karena faktor biologi, penyakit, terus ada faktor kimia, bisa sedimen, bisa bahan kimia berbahaya seperti klorin atau potas, atau mekanis. Kalau yang mekanis sangat tidak mungkin sebenarnya kalau di situ karena hamparan misalnya mekanis ini bisa orang mancing ngoyor itu yang jalan gitu, atau kerusakan karena perahu ditabrak perahu. Biasanya kan nggak hamparan gitu kerusakannya. Sedangkan faktor biologi dilihat dari ciri-cirinya juga nggak seperti itu, karena ciri-cirinya ini lendir berlebih, terus warna karang yang sudah mati ini warnanya hitam kecoklatan, keropos, itu lebih masuk ke ciri-ciri karena kerusakan bahan kimia. Yang paling mungkin kayaknya karena klorin. Seperti itu. Klorin didapat dari mana itu, Mas? Klorin ya kalau di sekitar sini biasanya penggunaannya terkandung dalam kaporit. Kaporit di kolam villa itu ya? Ada dua kemungkinan.
bisa jadi benur-benur atau kolam kan. Tapi kerusakannya yang kita lihat secara langsung itu kan di depan, kerusakannya di depan villa-villa itu, kerusakan karangnya. Kalau mau dibilang karena tambak, harusnya di sebelah timur tuh, yang banyak kan di sekitar dekat Pom Kembang Sambi situ. Tapi ini kan di depan villa-villa itu. Jadi dugaan kuat sementara ya karena Komisi 3 DPRD Situbondo prihatin atas kerusakan yang terjadi secara masif dan berkelanjutan. Problem serius yang disampaikan oleh kawan-kawan aktivis misi bahari. Kita kaget juga ketika ada penyampaian bahwa yang terdampak karang rusak itu sekarang sudah jumlahnya sekitar 13 hektar. Tidak dapat kita bayangkan nih. Sementara kita tiap hari makan ikan laut. Terus langkah komisi sudah apa ini? Ya, jadi pengaduan yang disampaikan kepada Komisi 3 ini segera kita tindak lanjuti. Terutama saya ingin memastikan dulu apakah pengusaha villa itu atau perhotelan di daerah Batu Kenong itu sudah memiliki IPAL. Kalau misalnya sudah memiliki IPAL, nanti akan kita cross check ke lapangan apakah IPAL-nya itu berfungsi maksimal atau tidak. Kalau misalnya itu sudah berfungsi maksimal, maka hasil potret tentang kerusakan karang itu barangkali nanti bisa diuji lagi sebetulnya untuk dilakukan penelitian dan uji lab apakah itu memang faktor villa yang ada kolam renangnya sehingga itu mengakibatkan kerusakan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang berdampak langsung terhadap penurunan populasi ikan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan menurunnya minat wisatawan akibat pencemaran visual bawah laut. Andi Nurholis, CTV. Ipang Dusun Wringin Mulyo, Desa Wringin Telu, Kecamatan Bangurejo, puluhan tahun sudah mangkrak. Sementara air hipam tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sekitar, terutama air bersih untuk keperluan rumah tangga. Hipam selama puluhan tahun mangkrak hingga saat ini belum ada tindakan. Hipam yang sebelumnya dipergunakan kurang lebih sekitar 300 kakak kini nyaris tak berfungsi. Sehingga masyarakat sekitar untuk keperluan sehari-harinya hanya menggunakan aliran air irigasi yang meresap ke sumur. Bahkan warga menggali lahan untuk tandon air yang berasal dari sungai yang tidak terjamin kebersihannya. Terlebih ketika kemarau mereka sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Meski untuk keperluan minum setiap harinya air mineral didapat dari beli isi ulang, namun untuk keperluan lainnya seperti mandi, cuci, dan masak mereka agak kesulitan. Sementara Sugeng Biantoro, tokoh warga, merasa sangat prihatin dengan kondisi itu. Mangkraknya hipam ini lantaran mesin pompa air mengalami kerusakan dan harus memerlukan biaya besar untuk melakukan perbaikan. Sehingga ia berharap dukungan kepada pemerintah agar bisa membantu pembenahan hipam tersebut. Awalnya itu ya memang dibor itu dulunya untuk masyarakat, kemudian masyarakat lingkungan sini itu mungkin hanya berjalan kira berapa ya 3 tahun 4 tahun akhirnya mangkrak karena biaya operasional nggak cukup untuk membenahi mesin itu yang rusak. Harapan saya kalau memang ada invest dari atas ya tolong benahin, bisa nanti untuk masyarakat banyak itu mudah untuk minum, untuk sumur bisa. Itu air sehat, air bersih gitu loh. Masa air kali suruh minum, ya kan? Iya. Ini kan seperti minum air kali kan, air sungai, airnya yang ngalir ke sumur itu air sungai yang itu yang warnanya seperti itu. Dalam hal ini ketika ada dukungan dan terrealisasi terkait pembenahan hipam dari pemerintah, masyarakat sekitar akan merasa bersyukur dan bermanfaat bagi warga. Yogi Pratama, CTV.
Demikian seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam JTV. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojo Parit Singosari Kediri ayo rek kuyuk makaryo, Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni, Riok lutruk campur sari, teko Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari.